Kalian tahu gak sih, Indonesia adalah negara maritim yang dimana memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh perairan-perairan. Kalian tahu gak sih, pasti di perairan itu memiliki banyak ikan. Ya nggak teman-teman? Yoi. Kami dari Kelompok 2 yang akan membahas Sistem peredaran darah pada ikan. Selamat menonton. Sistem peredaran darah ikan. Sistem peredaran darah ikan dikendalikan oleh jantung yang terletak pada batas antara kepala dan badan. Jantung berfungsi untuk mengedarkan cairan darah, gas pernafasan, termasuk mineral darah yang ada dalam darah, air serta hasil buangan metabolisme berbentuk larutan dan bahan terlarut dalam darah. Volume yang ikut dalam peredaran darah di tubuh ikan sekitar 2,5 sampai 3% dari berat tubuhnya. Darah keluar dari jantung melalui ventral aorta, terus ke insang. Di dalam insang terjadi pertukaran gas, darah mengalir ke dalam pembuluh dorsal aorta, sebagian menuju kepala dan sebagian menuju ke bagian tubuh yang lain. Darah dari seluruh tubuh sebelum masuk ke jantung mengalir dulu ke ginjal sebagai organ penaring. Untuk mengeluarkan kotoran, hasil metabolisme mengalir ke hati, terus masuk ke jantung. Dari darah ke kepala saring oleh ginjal aorta, dan darah dari tubuh disaring oleh ginjal vertebra. Untuk darah pada ikan. Pada ikan jenis lamprey yang dapat membentuk eritrosit dan sel darah adalah limpa. Pada golongan elasmobransi, darah dibentuk oleh submukosa di esofagus. Selain itu, usus spiral elasmobransi dan dipnoi dapat membentuk sel darah putih. Pada ginjal mesonephros yang berfungsi membentuk trombosit. Pada ikan golongan Lepidosiren, Poliodon, dan Accipenser yang berfungsi membentuk limfosit dan granulosit adalah jaringan luar pada jantung. Pada Actinopterygii, limpa berfungsi untuk melebur eritrosit. Trombosit dibentuk dalam ginjal mesonephros dan granulosit yang berfungsi untuk berasal dari submukosa, esofagus, hati, dan gonad dan ginjal. Terus selain itu, pada ikan berahang limpa terbagi atas satu korteks, yaitu bagian luar yang berwarna merah berfungsi untuk membentuk eritrosit dan trombosit. Dua, medula, yaitu bagian dalam yang berwarna putih berfungsi untuk membentuk limfosit dan granulosit. Dan ada juga fungsi darah. Di sini fungsi darah pada ikan antara lain yang mengedarkan suplai makanan ke sel-sel tubuh dan membawa oksigen ke jaringan-jaringannya. Selanjutnya adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan jernih yang berisi mineral terlarut, di mana hasil penyerapan dari proses pencernaan, hasil buangan dari jaringan antibodi, enzim, lipase, dan karbonik anhidrasol, serta gas-gas terlarut. Untuk butiran darah sendiri, yang pertama ada eritrosit. Eritrosit sering disebut dengan sel darah merah yang memiliki ciri-ciri seperti memiliki inti di tengah sel dan berwarna merah kekuningan. Eritrosit dewasa berbentuk lonjong, kecil dengan diameter 7-36 mikron, tergantung dengan spesies ikannya. Jumlah tiap milimeter darah berkisaran antara 20.000 sampai 3 juta. Untuk bentuk dan gambar eritrosit sendiri dapat dilihat di gambar ini. Eritrosit juga berguna untuk pengangkutan oksigen dalam darah bergantung pada hemoglobin atau Hb yang terdapat pada eritrosit. Selanjutnya, immature erythrocytes disebut juga sebagai polychromatocytes. Volume darah pada ikan telostei berkisar antara 2-4 mg tergantung dengan berat tubuhnya. Sumber utama dari eritrosit adalah dari ginjal karnial. Bentuk sel darah merah ikan jika sudah masak adalah oval dengan diameter 7-36 mikrons. Sedangkan ketika belum matang berbentuk bulat. Terakhir, darah ikan dapat mengikat asam atau oksigen antara 15-25 kali dibandingkan dengan air, sehingga hemoglobin sangat efisien dalam mengikat oksigen. Granulositis mempunyai struktur khusus dan dapat dibedakan melalui karakter-karakternya. Dalam mekanisme pertahanan spesifik, pada granulositis dibutuhkan untuk bertanggung jawab terhadap keberadaan benda asing yang masuk ke dalam tubuh ikan.
Namun, akan tetapi granulosis tidak dapat mengenali antigen secara spesifik. Nah, granulosis terbagi dan dibedakan berdasarkan penyerapan terhadap zat warna. Yang pertama, neutrofil. Neutrofil memiliki peran penting dalam sistem kekebalan ikan, terutama dalam melawan infeksi bakteri. Yang kedua, asidofil, terlibat dalam respon alergi dan perlindungan terhadap parasit. Selanjutnya, basofil. Basofil pada ikan berperan dalam merangsang respon alergi dan peradangan seperti halnya pada manusia. Nah, agranulosis dapat dibedakan menjadi limfosis, monoposis, dan trombosis yang memiliki fungsi-fungsinya, yaitu membantu proses pembukaan darah, membebaskan dari material asing, misalnya bakteri, dan sumbernya timus, sumber utama hit kidney, lokasi utama diproduksi antibodi, selanjutnya spele atau limpa, selanjutnya macrophage centres. Nah, jumlah leukosit pada ikan tergantung pada macam-macamnya. Eosinofil merupakan sel darah putih yang spesial, polimorfonuklear leukosit, yang dapat diwarnai dengan asid base. Sedangkan basofil merupakan substansi elemen jaringan yang menunjukkan afinitas untuk basic dyes, merupakan granulosit yang dapat mencerna mikroorganisme. Granulosit 1. Limfosit. Fungsi dari limfosit adalah membentuk antibodi yang bertindak sebagai respon imun humoral atau body fluid. Bentuknya bulat seperti bola. Saat kontak dengan antigen, akan terjadi proliferasi limfosit, lalu mensekresi imunoglobulin antibodi dalam jumlah yang banyak. Estimasi jumlah limfosit dalam darah ikan agak sulit karena sulit dibedakan dengan trombosit. 2. Monosit. Monosit merupakan sel dengan bentuk yang cukup besar dengan nukleus yang juga besar, yaitu antara 1/3 sampai 1/2 dari sel. Pada sitoplasmanya mengandung granula kecil yang tersebar. Monosit merupakan prekursor dari makrofag. Monosit berfungsi untuk merespon infeksi yang berperan pada non-specific immunity dan inflammatory respon. Monosit lebih bersifat fakultatif daripada granulosit. Monosit ditemukan dalam jumlah besar pada ginjal, diduga dari stem sel ginjal. Pada darah ikan mengandung monosit yang bervariasi tapi umumnya lebih sedikit. 3. Trombosit. Trombosit ada 4 bentuknya, yaitu oval, spindle shape, spike, dan fragmented. Sel trombosit yang oval atau spindle shape dianggap bentuknya normal dan sangat mirip dengan limfosit. Peredaran darah tunggal, yaitu sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal atau hanya terdapat pada satu jalur aliran, yaitu dari jantung menuju ke insang, sebagian ke kepala, ke tubuh, dan kembali ke jantung lagi. Peredaran darah tertutup, yaitu sistem peredaran darah pada ikan, organ utamanya adalah jantung yang bertindak sebagai pompa tekan merangkak pompa hisap. Darah ditekankan mengalir keluar jantung melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh sampai kapiler darah. Kemudian dihisap melalui pembuluh vena dan kembali ke jantung atau disebut sistem peredaran darah tertutup. Sekian dari video kami. Terima kasih. See you.